Menanam ubi di tegalan, ubi dicangkul, tanah pun jadi berantakan. Kalaulah seseorang diberikan karomah kemuliaan, itu bukanlah puncak tertinggi sebagai suatu penghormatan, melainkan sebuah ujian. Ya, apakah kaum muslimin wal muslimat seluruhnya mendapatkan karomah? Satu pertanyaan, bahwa kaum muslimin wal muslimat kira-kira semuanya mendapatkan karomah tidak? Tidak. Allahu Akbar. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang paling terkenal nih, Al-Baqarah 183, bagaimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu, selanjutnya kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas engkau melaksanakan puasa sebagaimana orang-orang terdahulu melaksanakan ibadah puasa. La'allakum tattaqun. Kita merasa risih enggak dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, risih enggak itu? Kalau saya mau merasa risih, kenapa? Saya tahu kualitas diri saya, tapi Allah menyamakan seluruhnya, wahai orang-orang yang, padahal makom yang beriman itu adalah makom tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan umumnya. Secara umum, orang-orang itu kan dibagi dua. Ada orang mukmin, ada orang non-mukmin. Ada muslim, ada non-muslim. Alhamdulillah, kita pernah nggak request sama Allah, ya Allah, tolong jadikan saya sebagai orang muslim? Pernah tidak? Tidak. Tapi Allah menganugerahkan keistimewaan kepada kita sebagai orang yang muslim, orang yang beriman, orang mukmin, orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Berarti alhamdulillah kita dimasukkan orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Allah sendiri yang menyatakan gitu ya. Kemudian ibu sadarnya, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, itu sebenarnya kita sedang berdialog. Qasamtus shalah qismaini, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa aku membagi sholat itu menjadi, sholat di sini dalam artian surah Al-Fatihah ya. Qasamtus shalah qismaini, aku membagi, kata Allah ya di dalam hadis kursinya, bahwa aku membagi surah Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Qismun li, sebagian untukku, wa qismun li abdi, dan sebagian bagi hambaku. Wa li abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku terserah dia mau minta apa. Mau minta kekayaan, aku beri. Mau minta kejayaan, aku beri. Mau minta kesehatan, aku beri. Mau minta apapun, segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia, aku beri semuanya, karena akulah pemilik segala-galanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ ada rahasia di dalam surah Al-Fatihah. Jangan pernah sekali-kali kita menginjak wilayah yang bukan wilayah kita. Dan ketika kita memasuki wilayah yang bagi hamba Allah, masalah terserah kita mau minta apa. Apa itu? Nah, di situ ada dialog ibu, subhanallah, dialognya antara Allah dengan kita selaku hamba. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum ya al-mukarram Ustaz Awal. Nah, idza qala wa id qala al-abdu, apabila seorang hamba menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin, mengatakan, memang dalam satu hadis ini tidak disebutkan bismillahnya, tapi disebut dalam hadis yang lain bahwa bismillah itu mim baini surah Fatihah, itu antara surah Al-Fatihah terdapat lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam hadis ini, idza qala al-abdu, apabila membaca hambaku
alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allah Ta'ala, kemudian Allah menjawab. Kita pernah nggak Ibu merasa ketika Al-Fatihah dibaca oleh kita minimal 17 kali ya membaca surah Al-Fatihah, kita seolah-olah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas Al-Mukarram Tuan Guru Ustadz Adi Hidayat ketika sedang membaca Al-Quran dari mulai Bismillah sampai An-Nas, surah An-Nas, itu seakan-akan beliau berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW merasakan bagaimana ketika kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam surah Al-A'raf dikatakan, innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan ketika Allah berinteraksi dengan manusia, wa qalbi, melalui hatinya, melalui qalbunya. Satu hal yang harus kita pahami adalah ketika kita membaca surah Al-Fatihah, disitulah Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Allah berdialog dengan kita. Kalau Kangjeng Nabi Muhammad SAW berdialog, itu mah sudah pantas Ibu ya, betapa sangat dekatnya Rasulullah dengan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah, pantas, karena Nabi Musa alaihissalam memiliki gelar kalamullah, Nabi yang senantiasa bercakap-cakap dengan Allah. Pun kalaulah para Nabi berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa pantasnya karena kedekatan ibadah mereka kepada Allah. Lah kita, Masya Allah, kita siapa? Kita bisa meraba diri sendiri ya, ya, bahwa kualitas ibadah kita sebegitu, kemudian keilmuan kita begitu, kalau dan juga akhlak kita seperti itu. Tapi subhanallah, Allah mengabaikan semuanya ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Wa id qala al-abdu, dan apabila seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, faqala Allah Ta'ala, maka menjawablah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamadani abdi, sungguh hambaku telah memuji aku. Allahu Akbar. Kita memuji Allah memang zat yang pantas untuk dipuji, tapi dengan menyatakannya Allah, hambaku telah memuji, sungguh ini adalah sanjungan yang sangat istimewa dari Allah kepada kita. Ibu merasa semuanya? Apa baru menemukan hadis ini? Lanjutkan. Wa idh qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, dan apabila hambaku membaca kalimat ar-rahmanir rahim, itu wilayah kita apa wilayah Allah? Wilayah kita apa wilayah Allah? Allah. Maka jangan sekali-kali kita berdoa di situ. Tidak diperkenankan. Allah belum berkenan untuk mempersilahkan hambanya berdoa. Apa? Ar-Rahmanir Rahim, itu merupakan wilayahku, kata Allah. Wa qala Allah Ta'ala, maka menjawablah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Athnaini abdi, sungguh hambaku sudah memuliakan aku, katanya. Allahu Akbar. Padahal kita cuma mengucapkan alhamdulillah, padahal kita mengucapkan ar-Rahmanir Rahim, tapi Allah memujinya luar biasa kepada kita dengan menyatakan hambaku telah memujiku, hambaku telah memuliakan aku, dan lain sebagainya. Wa idh qala al-'abdu, dan apabila hambaku sedang membaca Maliki yaumiddin, faqala Allah Ta'ala, maka menjawablah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa majjadani abdi, hambaku sungguh telah menyanjungku. Masya Allah ya, karena satu-satunya zat yang menguasai hari pembalasan, hari akhir, hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu manusia sedang genting-gentingnya. Kalau COVID mah nggak ada apa-apanya, lewat itu mah. Kemudian lumpur lapindo, itu mah cuma beberapa kabupaten ya. COVID juga sama, cuma secara duniawi saja. Bahkan kengerian yaumul qiyamah tidak ada apa-apanya dengan ketika orang-orang berkumpul dari mulai Kangjeng Nabi Adam sampai akhir zaman. Disitulah paniknya luar biasa.
tidak mengenal ayah, tidak mengenal ibu, tidak mengenal suami, tidak mengenal istri, bahkan anak sekalipun itu lupa semuanya bahwa oh itu anak saya. Tidak, di situ yang dipikirkan apa? Masya Allah, amal saya betapa sedikitnya, bagaimana saya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bring sakabeh jalma murunakan Nabi Adam, Nabi Adam teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan, kuring oge butuh syafaat. Subhanallah, ibu hadirin jemaah sekalian, kalau hanya sekedar membaca nazom Nabi Adam sih mending ya ibu ya, karena oh itu adalah Abul Bashar, bapaknya segala manusia, yuk kita minta tolong kepada Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam juga sama, boro-boro ingat sama anak keturunannya, bingung bagaimana menghadap pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira membaca nazoman itu dengan kepanikan yang luar biasa hanya 25 kali atau berapa yang ibu ketahui? 25 kali cukup nggak? Cukup? Enggak. Nabi itu ada berapa? 124.000. Allahu Akbar ya. Semua umatnya bingung ketika mencari, oh itu teh adalah pemimpin kita. Nabi, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Sulaiman, dan semuanya. Ternyata yang terakhir itu adalah kepada minta syafaat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka yang mendapatkan karomah itu adalah semua kaum muslimin wal muslimat. Apa itu? Karomah itu adalah kemuliaan. Satu pertanyaan, ibu nih, kata para santri, orang yang mendapatkan istiqomah setelah kita bertahun-tahun melakukan suatu amalan, kemudian kita istiqomah, insya Allah akan diberi suatu karomah. Satu pertanyaan, kira-kira karomah dengan istiqomah duluan mana? Karomah. Ibu apa ibu? Karomah ya. Alhamdulillah. Insya Allah jawabannya bingung apa ini kira-kira benar apa salah ya gitu. Insya Allah jawabannya betul ibu. Kenapa? Setiap kaum muslimin diberikan karomah dulu. Karomah itu adalah kemuliaan. Karomah yukarimu, bahwa karimun. Isim fa'ilnya adalah karimun. Karimun sebenarnya orang yang mulia, orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir ke tempat pengajian, karomah bukan? Karomah. Menghadiri Allahu Akbar sehari 5 kali, karomah bukan? Karomah. Lalu zikir setelah sholat, karomah bukan? Karomah. Allah memberikan karomah dulu, baru kemudian diistiqomahkan oleh kita. Apa mungkin Allah memberikan istiqomahnya dulu, baru karomah kemudian? Itu bisa jadi pemikiran saya dulu ketika masih kecil, oh harus istiqomah, insya Allah akan mendapatkan karomah. Tapi menurut guru saya tidak, bahwa kaum muslimin wal muslimat itu semuanya diberikan karomah, diberikan kemuliaan. Salah satu yang paling nyata adalah aqimus sholah wa ita'uz zakah. Bayarkanlah, dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat. Sholat. Ibu dari mulai kecil sampai sekarang puluhan tahun melaksanakan sholat, tidak tahu apa yang terjadi kemudian, yang penting melaksanakan syariat dari Allah aja gitu ya. Tapi itulah yang disebut dengan karomah. Diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jalan untuk mendapatkan karomah, kemudian ini istiqomah. Insya Allah al istiqomatu khairum min alfi karomah. Melaksanakan satu ketaatan dengan konsisten itu lebih baik daripada mendapatkan 1000 macam karomah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yakin semuanya ya bahwa setiap orang memiliki karomah. Jangan dibayangkan bahwa karomah itu
bisa terbang dari pohon petek ke pohon jengkol gitu ya, enggak, itu mah Deddy Mizwar aja. Ya, ketika memfilmkan Wali Songo semuanya menjadi sakti, tidak. Justru yang disebut dengan karomah itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Allah ingin agar umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW semuanya mulia, maka diberikan suatu karomah berupa pelaksanaan ibadah sholat. Mohon maaf, umat-umat yang lainnya diberikan nggak ibadah sholat? Tidak, tapi diberikannya hanya khusus kepada kaum muslimin wal muslimat umatnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah mewajibkan syariat sholat, apa yang Allah laksanakan, apa yang Allah dilakukan duluan, yaitu mengundang Nabi Muhammad SAW untuk menerima syariat berupa sholat. Ini menandakan bahwa sholat adalah pelaksanaan ibadah yang tertinggi. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan dengan penuh ikhlas dan istiqomah, insya. Bapak Ibu hadirin yang sekalian, untuk tabaruk kepada Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari melalui kajian tasawufnya yang termaktub di dalam kitab Al-Hikam, insya Allah kita akan mempelajari sedikitnya hikmah yang nomor 111. Kemarin 110 ya, 111. Beliau menyatakan, waqala al-musannifi, dan berkata penyusun kitab ini yakni Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, laisa, tidak mesti, kullu man thabata, bahwa setiap orang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahsisuhu, mendapatkan kemuliaannya. Kemuliaan itu tadi kita sepakat ya, setiap kaum muslimin mendapatkan kemuliaan, mendapatkan karomah. Kamula itu sudah terlepas tahlisuhu akan hukum kausalitasnya. Kausalitas itu apa? Hukum sebab akibat. Karena saya melaksanakan ibadah ini, alhamdulillah saya mendapatkan karomah apa gitu ya. Tapi dibalik mindsetnya bahwa karena kita mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, justru kita menjaga keistiqomahannya. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam manqobah beliau yang termaktub di dalam Tafritul Fatir, satu kitab manqobah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dikatakan bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani suatu saat mendapatkan suara tanpa ya, raga lah gitu ya, suara tanpa raga. Apa itu suaranya? Hei Abdul Qadir, apa-apa yang pernah aku haramkan kepadamu, maka hari ini aku halalkan. Dan apa-apa yang pernah aku haramkan kepadamu, hari ini aku halalkan untukmu. Dibolak-balik. Apa reaksi Tuan Syekh? Langsung pegang sendalnya, dilempar ke arah suara, beletak sampai mengaduh itu. Waduh, katanya. Oh, kata Tuan Syekh, kayaknya kau wahai syaitan laknatullah, katanya, aku tidak butuh pengakuanmu, katanya. Lalu si setan itu, sebenarnya si setan itu suaranya, setan menyatakan, wahai Tuan Syekh, kenapa engkau mengetahui bahwa suara ini adalah suaraku, bukan suara Allah, katanya. Aku tahu bahwa Allah tidak akan pernah menghalalkan sesuatu haram yang dan mengharamkan sesuatu yang halal, gitu ya. Haram tetap haram, yang halal tetap halal, gitu. Wah, kalah telak nih si setan. Dari mana engkau tahu, wahai Tuan Syekh? Saya tahu dengan ilmu, kata Allah, dan ini adalah atas izin Allah menjaga diriku. Kata si setan, Masya Allah Tuan Syekh, padahal sudah 700 para waliullah yang aku goda dengan kalimat tersebut, semuanya ngejengkel. Ngejengkel, merasa seolah-olah bahwa dia sudah mendapatkan karomah yang istimewa, padahal itu jebakan dari setan laknatullah. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa orang yang mendapatkan karomah bukanlah
akhir, bukanlah makom tertinggi dari suatu penghormatan Allah Subhanahu wa taala, melainkan suatu ujian. Suatu apa Ibu? Suatu ujian. Dengan diberikannya karomah ini, apakah dia akan berhenti ibadahnya kepadaku? Itu namanya challenge. Challenge itu adalah sebuah tantangan. Kalau seandainya dia sudah merasa soleh dengan senantiasa hadir ke masjid, berarti melengkoi, berarti itu mah bukan orang yang soleh, tapi seolah-olah merasa soleh padahal dia adalah salah, ya. Karena prinsip ibadah itu, ibadah ibadah saja. Apa masalahnya? Al-ibadatu li ajlin nas fahuwa syirkun. Beribadah karena manusia, hanya karena ingin dieleh oleh manusia. Allah, gini kita marajin, dieleh. Kemudian, wah dia mah subhanallah, rajin sedekahnya, masya Allah. Ada perasaan ingin dilihat dan didengar oleh orang lain ibadah kita, fahuwa syirkun, maka itu adalah syirik, berarti orangnya musyrik. Tapi sebaliknya, wa tarkul ibadati li ajlin nas fahuwa munafiqun. Dan menghindari maksiat karena takut dipuji oleh manusia, takut dinilai oleh manusia, takut dilihat oleh manusia, fahuwa munafiqun. Justru itu yang disebut dengan munafik. Lalu bagaimana dengan kita? Ibadah mah ibadah saja. Adapun ada orang melihat, orang mendengar, ada orang terpesona dengan kerajinan kita, kita mah biasa-biasa saja, karena ibadah kita bukan untuk manusia tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ada satu ibadah yang memang harus diriak-riak gitu ya, harus ditampakkan. Contohnya seperti apa? Melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha memang seharusnya atau sunnahnya di lapangan. Kenapa? Kalau masjid kan tertutup ya, tapi kalau lapangan, stadion kelihatan gitu ya. Seperti yang dulu saya pernah menghadiri pengajian Al-Mukarram Tuan Guru UAS di Citagren gitu ya. Belum juga sampai, karena ditempatkan di masjid yang tertutup gitu ya, otomatis kecil. Itu jalan belum sampai, Al-Mukarram UAS sudah datang duluan, dan acara sudah selesai, Al-Mukarram sudah pulang duluan. Karena saking duduk banyak manusia gitu ya. Itu artinya bahwa memang ada ibadah yang harus ditampakkan, tapi untuk ujian supaya melatih kita hanya tertuju kepada Allah. Sekalipun banyak manusia, sekalipun banyak disiarkan di suatu tempat yang terbuka, tapi hati kita tertutup hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan kurban, apakah kurban harus tertutup sama orang lain? Tidak, harus terbuka. Kemudian ketika Aceh misalkan ya, perlu pertolongan karena mengalami bencana tsunami atau kemarin karena longsor atau karena banjir bandang gitu ya, yang melalap beberapa kabupaten, apa kita harus sembunyi-sembunyi untuk melaksanakan sedekah? Tidak, tampakkan saja sedekah kita biar orang lain mengikuti bahwa memang benar-benar Aceh memerlukan suatu pertolongan gitu ya. Tapi ada kalanya ibadah pun harus ditutupi. Apa itu contohnya? Katakanlah seperti tahajud. Misal gitu, saya pengen ria ini, saya menambahkan kesolehan saya walaupun di hadapan istri saya. Dikirnya lah kencang-kencang, la ilaha illallah. Baru juga lagi Allah itu. Ada apa istri saya? Tidak ya, asal terdengar suara. Ya, bahwa apapun karunia yang Allah berikan kepada kita itu merupakan suatu jalan ujian. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, bahwa pemberian karomah dari Allah Subhanahu wa taala itu setidaknya ada 3 tujuan. Pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Justru ini yang kita harapkan bersama ibu ya. Setiap saat, di mana saja, kapan saja, dan dalam bagaimanapun keadaannya, kita selalu meningkat keimanan dan ketakwaan kita. Jadi keimanan dan ketakwaan itu
bukan suatu teori. Kalau teori mah baca gitu ya. Kalau urusan baca sih kayaknya kita kalah sama pustakawan ibu ya. Kenapa? Mau pustakawan bacanya itu suatu kerjaan gitu ya. Jadi membacanya kita, tapi wallahu a'lam itu menjadi suatu ilmu atau tidak. Tapi peningkatan iman dan ketakwaan itu adalah sesuatu yang harus diupayakan. Bagaimana upayanya? Menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis zikir. Tidak tertutup kemungkinan bahwa majelis taklim sekarang itu lebih canggih ibu. Kenapa? Bisa dengan YouTube, bisa dengan TikTok, bisa dengan snack video, bisa dengan Facebook dan lain sebagainya. Itu menjadi lahan menjadi ilmu pengetahuan. Tapi sebagaimana tadi disampaikan oleh Umi, bahwa hadirnya ke majelis taklim tidak bisa meruntuhkan semua keadaan. Karena kita sudah scroll, sudah cukuplah. Kita sudah terwakili dengan scroll kita. Ngapain hadir ke majelis duha? Capek-capek, redang jauh-jauh lagi. Tapi keberkahannya itu loh ya. Keberkahannya itu tidak bisa diwakili oleh yang lain. Dan memang ada suatu jenis ilmu yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan talaqi. Terutama 3 ilmu ini. Al-bithalatu fardu ain fa'rifan fa'mal biha tahjul najata wa'tila. Bahwa ada satu keilmuan yang harus didapatkan dengan talaqi. Talaqi itu berhadapan. Walaupun ya katakanlah kami itu bukan guru gitu ya, tapi saya dan Umi sedang belajar untuk memperbaiki diri. Cuma mohon maaf, memperbaikinya diri ini tuh kebetulan ada di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, namanya juga senang belajar gitu ya. Nah, barangkali ada baiknya, dan itu termaktub dalam kitab Sulamut Taufik dan dalam kitab Al-Hikam, maka silahkan dipetik oleh ibu-ibu hadirnya mas sekalian. Tapi kalau seandainya si Umi teh kenapa sih ngomongin batur wae, atau si Abi teh kenapa sih judes wae ngomong teh tadi gitu ya, jangan diikuti. Tapi kalaupun toh ada baiknya, mari kita pelajari dan dapatkan bersama. Namun kalau banyak jeleknya, dipersilahkan untuk ditinggalkan saja ya. Demikian, insya Allah mudah-mudahan upaya kita dalam meningkatkan iman dan takwa mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oh ya, dua lagi sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan satu lagi untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Demikian ya.